dan akhirnya menang sebagai presiden tahun 2004 gitu. Sekalipun memang tidak otomatis bikin partai otomatis pasti akan kemudian bisa jadi presiden, nggak juga. Kita tahu juga seperti Mas Budiman Sujatmiko dulu bikin PRD, ternyata juga kita tahu bagaimana hasilnya. Kita juga tahu Pak Haritanu bikin Perindo dan bagaimana hasilnya. Jadi tapi apapun tentu ketokohan beliau sangat baik kalau kemudian beliau lanjutkan dalam konteks beliau bikin partai politik, supaya dengan demikian maka kontribusi menghadirkan demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang ada alternatifnya. Tapi karenanya tidak perlulah kemudian sekarang saling membuzzer, saling menciptakan kondisi yang seolah-olah harus ada pembelahan gitu. Kalau tidak dukung Pak Anies artinya harus kemudian anti Pak Anies, atau kemudian mendukung Pak Anies artinya harus anti kepada yang tidak dukung Pak Anies. Itulah demokrasi, memberi ruang untuk kita bersepakat atau tidak bersepakat. Yang penting semuanya tetap dalam koridor hukum, koridor konstitusi, koridor komitmen untuk Indonesia yang lebih baik. Pak, berarti dengar juga nggak kalau misalkan Pak Anies ini berarti ada rencana untuk membuat partai ini disampaikan juga nggak sama mungkin udah ke Pak Emir atau PKS? Ya, kami sendiri termasuk saya pernah sampaikan pada beliau tentang opsi untuk kenapa beliau tidak bikin partai saja gitu. Dan kalau kemudian sekarang itu opsi semakin menguat dan beliau akan mengapresiasi ataupun merespon, ya saya mendoakan agar beliau sukses dengan partainya dan kita akan berkolaborasi atau berkompetisi semuanya sesuai dengan aturan demokrasi dan aturan yang disepakati dalam hukum yang ada di Indonesia. Di Indonesia banyak orang bikin partai datang dan pergi, partai ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Ya itulah dialektika berdemokrasi, dan rakyat yang berdaulat tentu mempunyai kemenangan untuk memilih atau tidak memilih. Semua alternatif terpampang di depan dan silakan.